Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 9 ya. Di mana pertemuan 9 ini pokok bahasanya adalah mengenai larik atau rai. Oke, larik atau rai. Larik atau rai ini adalah sebuah baris ya. Oke, saya ulangi. Rai ini disebut sebagai baris. Jadi sebuah baris yang ini nanti tersusun dari baris dan kolom. Nah, untuk jenisnya ini nanti ada dua, yaitu array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Oke. Nah, apa itu array? Di sini lengkapnya menurut Kadir ya, menurut Kadir. Jadi di sini kalau mengutip itu di sini harus disebutkan sumbernya. Menurut Kadir, jadi array ini adalah jenis variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe data yang sama. Ingat-ingat. Jadi di sini array adalah jenis variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe data yang sama. Nah, itu pengertian dari array. Nah, setiap elemen dalam array itu diakses dengan membedakan indeks atau subscribe array-nya. Contohnya, misalnya di sini ada, array ini disimbolkan dengan huruf A ya. Ini sudah menjadi ciri khas dari array. Jadi dia disimbolkan dengan huruf A. Satu lagi simbolnya yaitu dia disertai dengan kurung siku untuk elemen datanya. Jadi ini untuk array 1, array 2, array 3. Jadi array elemen 1, array elemen 2, array elemen 3. Nah, ini ya. Jadi ciri khusus dari array yaitu di sini pertama adalah dia disimbolkan dengan huruf A, kemudian disertai untuk penulisan elemen array-nya yaitu dengan menggunakan kurung siku. Nah, di sini misalnya array untuk elemen bilangan 1 adalah yang diakses itu bilangan 3. Array untuk elemen bilangan 2, 5, dan seterusnya. Nah, ini contoh simbolis dari implementasi array. Nah, contoh pertama tadi, contoh kedua, array of integer. Jadi array terdiri dari bilangan integer. Misalnya bilangan integer ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, indeks dimulai dari 0 sampai n kurang 1. Dengan n adalah panjang array. Jadi n di sini adalah jumlah elemen dari array. Jumlah bilangan array. Elemennya ada berapa panjangnya. Nah, itu ya contoh untuk penulisan bilangan array. Jadi di sini misalnya bilangan array, jadi kalau ditulis ya A, terus kurung siku, A integer ya, A integer, kurung siku 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau ditulis seperti ini tadi. Oke. Saya rasa bisa dipahami, saya lanjutkan. Oke, array ini nanti digunakan tidak hanya dalam pemrograman Python ya, bahkan dalam pemrograman terstruktur pun atau berbasis web, itu array itu digunakan. Karena array di sini adalah nanti sebuah variabel ya untuk penyimpanan data. Jadi
digunakan untuk keseluruhan pemrograman, baik pemrograman objek oriented atau berbasis objek, khususnya Python, ataupun pemrograman berbasis web. Nah, itu ya. Oke, yang kedua tadi array, yang kedua adalah list. List di sini adalah variabel yang menyimpan lebih dari satu data di dalamnya. Nah, list ini agak berbeda dengan array ya. Kalau array itu tipe datanya sama, jadi menyimpan data yang disimpan dalam array itu banyak, tapi sama. Nah, kalau sedangkan list ini menyimpan datanya banyak, tapi datanya berbeda-beda. Nah, itu perbedaannya dengan array. Oke, di sini list variabel yang menyimpan lebih dari satu data di dalamnya. Jadi bisa, kalau lebih dari satu data berarti dia bisa menyimpan data yang banyak. Jadi tidak hanya satu. Jadi dia bisa menyimpan data yang banyak. Nah, di sini list dapat menyimpan data banyak data dalam satu variabel dan diakses menggunakan indeks. Nah, inisialisasi list menggunakan kurung siku ya. Jadi sama dengan array menggunakan kurung siku. List dapat menyimpan data seragam maupun tidak seragam. Contohnya, nama variabel di sini adalah variabel 1. Jadi tentukan dulu ya variabel 1, variabel 2, variabel 3. Nah, array untuk warna, sini misalnya warna merah, kuning, hijau, biru. Ingat, di sini tetap ya karena array tadi, ini ciri khasnya adalah menggunakan kurung siku. Nah, ini untuk karakter ini menggunakan tanda petik ya. Merah, kuning, hijau, biru itu kan variabel berupa karakter, bukan angka integer ya. Jadi di sini menggunakan tanda petik. Oke, selanjutnya perbedaan list dan array. Nah, tadi sudah saya singgung perbedaannya. Perbedaannya, array dapat menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama. Sedangkan list dapat menyimpan data dengan tipe yang berbeda-beda. Jadi di sini ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau array dapat menyimpan data yang banyak tapi datanya sama. Sedangkan list dapat menyimpan data yang banyak tapi tipe datanya berbeda-beda atau kedua-duanya bisa menyimpan data yang sama dan berbeda-beda. Nah, persamaannya apa? Persamaannya antara array dan list sama-sama dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan data dalam jumlah yang banyak. Itu persamaannya. Nah, kalau perbedaannya tadi jelas ya. Oke. Nah, contoh program list dengan tipe data yang berbeda. Di sini ada contohnya data ya. Di sini ada 4 data. Data 1, 2 berupa data 1 berupa bilangan integer 1, 2. Data kedua yaitu bilangan karakter. Data kedua adalah char atau karakter. Di sini tertulis sistem informasi. Kemudian data ketiga sama masih char yaitu Sandriana. Kemudian data ketiga berupa bilangan integer. Jadi ada berapa bilangan? Ada berapa data? Ada 4 data. Data 1, data 2, data 3, data 4. Nah, kemudian cetak data 2. Cetak data 4. Cetak data 3. Print, kalau print ini kan kalian sudah familiar ya, karena kalian sudah dapat dasar pemrograman Python. Jadi sudah familiar. Jadi kalau print, istilah print itu pasti cetak. Jadi perintahnya adalah cetak data 2, cetak data 4, cetak data 3. Hasilnya, nah cetak yang pertama cetak data 2. Data 2 di sini ada 1, 2.
Kemudian cetak data 4. 1, 2 ya, 1, 2 sistem informasi Sandrina. Kemudian cetak data 3. Di sini ada Sandrina 1, 2, 0, 3. Nah, selanjutnya dimensi array itu terdiri dari array dimensi 1, array dimensi 2. Ingat-ingat, array terdiri dari dimensi 1 dan dimensi 2. Yang pertama, array dimensi 1. Oke, array dimensi 1 ini adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data sama dan elemen yang akan diakses hanya melalui satu indeks atau subscript. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nama, underscore array, jumlah elemen. Nah, tadi kan sudah saya singgung di awal ya, bahwa ciri khas array itu ya seperti ini. Jadi yang pertama adalah nama array-nya. Nah, ini biasanya disimbolkan tadi dengan huruf A besar atau huruf kapital A besar. Terus kemudian disertai dengan kurung siku. Di dalam kurung siku itu adalah jumlah elemen array yang akan diakses atau dicari. Nah, contohnya misalnya nilai dari elemen 6. Nilai di sini kurung siku 6. Berarti nilai di sini adalah nama array-nya. Kemudian 6 di sini adalah jumlah elemennya. Jadi jumlah elemennya berapa? Nah, itu mengenai array dimensi 1. Nah, selanjutnya array contoh dari array dimensi 1. Contoh dari array dimensi 1, contoh pemrograman Python-nya. Nah, di sini nilai tugas misalnya ada 60, 70, 40, 80, 90 ya. Kemudian cetak nilai tugas. Jadi N nilai tugas. N di sini adalah elemen datanya. Jadi elemen datanya ada berapa? Ada 4 ya. 1, 60, 2, 3, 4. Jadi elemen datanya ada 4. Nah, nanti di sini cetak nilai tugas. Jadi cetak nih semuanya. 60, 70, 80, 90. Nah, nilai tugas, hasilnya nilai tugas sama dengan 60, 70, 80, 90. Oke. Kalau misalnya mau menampilkan nilai tugas 80 saja, gimana? Berarti elemen ketiga ya. Elemen ketiga. Jadi nanti print nilai tugas di sini elemennya bilangan ketiga. Nah, nanti akan tampil 80. Nah, itu contoh array dimensi 1. Jadi simpel ya. Kemudian array dimensi 2 adalah array dimensi 2. Nah, array dimensi 2 ini disebut sebagai array bersarang. Array dimensi 2 ini terdiri dari baris dan kolom. Nah, untuk baris ini nanti disimbolkan dengan huruf I. Ini ingat-ingat ya, untuk array dimensi 2 itu terdiri dari baris dan kolom. Untuk baris itu disimbolkan huruf I kecil. Untuk kolom itu nanti disimbolkan dengan huruf J kecil. Ingat-ingat, untuk array dimensi 2. Bentuk umumnya, nama array, jumlah elemen baris,
jumlah elemen kolom. Maka bisa ditulis juga nama array di sini I, jumlah elemen barisnya bisa disingkat I, terus di sini jumlah elemen kolomnya disingkat dengan huruf J kecil. Dibuat seperti itu juga bisa. Nah, contohnya, contoh array 2 dan 3. Nah, di mana nama array-nya? Nah, ditulis apa? A besar ya. A besar, 2, 3. Di mana 2 ini adalah jumlah baris. Ditulis dengan I kecil. Kemudian yang ketiga, ini adalah jumlah kolomnya. Disimbolkan dengan J kecil. Ingat-ingat, kalau baris I kecil, kemudian kalau kolom adalah J kecil. Nah, untuk array-nya sama tadi, yaitu disimbolkan dengan huruf kapital A besar. Nah, ini ya, bisa dipahami konsepnya? Oke, bisa. Nah, selanjutnya contohnya, contoh array dimensi 2. Nah, contoh list di sini adalah teknik kedokteran MIPA 1, 2, 3. Nah, cetak listnya. Nah, di sini hasil programnya teknik kedokteran MIPA 1, 2, dan 3. Keterangannya. Pada contoh array dimensi 2, tadi ya, pada contoh tadi di atas, maka memperlihatkan list 2 dimensi dengan ukuran 2 kali 3. Dengan ukuran 2 kali 3, dengan urutan fakultas berdasarkan tingkat kesulitannya. Kolom pertama mewakili nama-nama fakultas, kolom kedua mewakili tingkat kesulitan. Ini ya. Nah, ini tingkat, kolom pertama, ini kan ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jadi satu barisnya 1, tapi kolomnya ada 4. Kolom pertama, ini menunjukkan jenis fakultas. Ada fakultas teknik, kedokteran, MIPA. Kemudian dua kolom ya. Ini adalah kolom fakultas dan kolom tingkat kesulitan. Nah, kolom kedua adalah tingkat kesulitan, yaitu tingkat kesulitannya 1, 2, dan 3. Waalaikumsalam. Halo ya. Ya, matur suwun ya. Nggih, monggo, terima kasih. Wong kalek